Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Qayyum dari Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pembahasan lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Astari Padati, SPT MSI. Pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan yang akan saya bawakan yaitu mendeskripsikan kontribusi usaha, dan yang kedua adalah usaha untuk meningkatkan perekonomian dan ekonomi Islam. Yang pertama itu kontribusi usaha. Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang, uraian kepada perkumpulan dan sebagainya. Adapun pengertian usaha atau bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian tujuan usaha atau bisnis. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, juga termasuk dalam tujuan bisnis. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, kontribusi usaha adalah sumbangsi atau keterlibatan dalam bidang usaha atau bisnis guna untuk menunjang perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan yaitu B. Usaha untuk meningkatkan perekonomian dan ekonomi Islam. Menurut Muhammad Umar Cakra, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan makroekonomi yang berkelanjutan dan ekologi yang berkesinambungan. Ada 3 asas falsafah ekonomi Islam. Yang pertama itu, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan Pemilik. Yang kedua, untuk dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam. Karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia melalui berbagai aktivitas yang memberikan manfaat dan kebaikan. Kemudian selanjutnya itu pemberdayaan ekonomi umat. Ada 3, yaitu pemberdayaan ekonomi umat merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan manusia muslim ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi umat. Langkah yang seharusnya dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut masyarakat Islam mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Kemudian yaitu pemberdayaan diarahkan guna untuk meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat secara produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar bagi peningkatan
kehidupan yang lebih baik. Upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap 4 faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kemampuan manajemen atau pengelolaan terhadap sumber daya, yang ketiga adalah faktor teknologi, dan yang terakhir adalah faktor terhadap pasar atau akses terhadap permintaan. Kemudian yang terakhir adalah dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat adalah dengan memberikan pembinaan kepada kelompok orang mampu agar dapat mengembangkan usaha mikro dengan melaksanakan program-program kewirausahaan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi kesejahteraan. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.